Tasyakuran ponakan lur di Pontianak lur, tasyakuran akikah. Acaranya lancar, selamat dan barokah. Amin. Lapoh ngopi halal lur. Alaika ya Rasul salam, alaika ya Habib salam, alaika salawatullah alaika. Marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini.
Husaini marhaba marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
wa fisaluhu fi amin alishkurni wa liwalidayka wa ilayyal masir. Apa kata Allah? Mereka mengandung kita dengan susah payah. Wa fisaluhu fi amin, mereka menyusui, menyapi kita selama 2 tahun. Lalu Allah menjawab, alishkurni, kata Allah, hendaklah kau bersyukur kepada aku. Setelahnya apa? Wali walidayka, dan kedua orang tua. Karena pengorbanan yang begitu luar biasa dari seorang ibu, ya. Dan saya ingatkan, kalau kita ingin anak kita bahagia, bahagiakan ibu kita, bahagiakan mereka. Kalau selagi mereka bisa tersenyum dan ridho dengan kita, insya Allah anak-anak kita semuanya akan bahagia, diberikan oleh Allah. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum, kata Nabi Muhammad. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbaktilah, insya Allah anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya paling jengkel kalau melihat ada anak yang melawan ibunya. Ibaratnya biarpun bukan mak kita, tapi geram gitu, mengikir gitu. Kenapa bisa dilawan? Mentang-mentang badan besar, maknya udah tua, udah uyuh, sekali senggol jatuh, dia lupa bahwa mak ini adalah wanita yang paling kuat dijadikan Allah di muka bumi. Bagaimana tidak kuat? Lahir itu, melahirkan itu bukan suatu hal yang mudah. Dan subhanallah, tidak ada ibu yang jerak untuk melahirkan. Saya dulu waktu ngajar sanawiyah, ada kawan pengajar saya perempuan, ya, dia bilang, Ustaz, saya jerak melahirkan, dia punya sakit luar biasa, udah dikasih suntik perangsang, belum gak dia tu keluar, pokoknya cukup sekali inilah saya dilahirkan, jerak saya. Subhanallah, belum sampai setahun bengkak lagi perutnya. Ente bilang tak ada mau melahirkan lagi, itulah telanjur. Tidak ada namanya ibu itu bosan mengandung anak, itu tidak ada. Dan ketika dia melahirkan, Masya Allah, nyawa tantangannya. Saya pernah sholat bapak ibu jenazah, ibu sama anaknya yang baru lahir, ibu sama anaknya. Jadi saya sholat jenazah itu berdua. Yang buat saya nangis, orangnya itu tidak saya kenal, saya dipanggil, tetapi yang buat saya nangis, ya Allah, teringat langsung bagaimana emak kita, ya Allah, begini rasanya melahirkan, maka nyawa akan dikorbankan. Kehidupan anak lebih utama daripada kehidupan mereka. Saya ceramah di Pangil Gaduh, ada satu orang laki-laki gendong anak. Saya tanya emaknya kemana? Dia bilang, Syekh, kata dia, gini ceritanya, anak saya ini perempuan semua. Ternyata subhanallah begitu mau melahirkan ini laki-laki, cuma darah maknya tinggi. Kata dokter, ibu salah satunya mungkin akan meninggal dunia, ibu atau anak ibu. Apa kata istrinya? Saya sudah lama rindu dengan anak laki-laki dan menginginkan anak laki-laki. Dokter, biarkan saya yang mati asal anak saya hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kemudian dikerjakan oleh dokter, subhanallah, ibunya meninggal dan anaknya masih hidup sampai saat ini. Siapa seorang wanita yang mau mengorbankan nyawa kalau tidak seorang ibu? Siapa yang wanita tidak tidur dalam keadaan nyenyak demi tangisan kita di malam hari kalau tidak seorang ibu? Siapa wajah yang paling ikhlas yang kita lihat di muka bumi ini, yang tidak meminta balasan apa yang telah diberikannya kalau tidak seorang ibu? Siapa wanita yang mereka dalam keadaan lapar tapi kita merebut makanannya sampai habis dan mereka berkata kenyang kalau tidak kasih sayang yang Allah titipkan dengan namanya Ar-Rahim, Rahim daripada seorang ibu? Siapa seorang wanita yang diberikan oleh Allah yang menahan rasa sakitnya demi sehat daripada anak-anaknya kalau tidak seorang ibu? Maka tidak mengherankan ketika seorang sahabat izin jihad dengan Nabi Muhammad, lalu ditanya oleh Rasulullah, hal laka bi ummin, apakah kau punya ibu?
Maka dia jawab, punya ya Rasulullah. Apakah diizinkan jihad oleh Nabi Muhammad? Tidak. Rasulullah bersabda, ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Uruslah dia, karena surga berada di bawah telapak kakinya. Ini seorang ibu. Maka hikmah dari mengandung sampai melahirkan kita jelaskan di pagi hari. Kita lihat seorang ibu di situ, para jemaah yang masih hidup, ayo bahagia. Yang sudah meninggal dunia, doakan. Sedikit apapun yang kita sedekahkan untuk mereka akan menjadi dalam suatu manfaat. Kemudian subhanallah, maka kemudian dulu guru saya berkata, kalau 8 bulan dari mengandung, bacalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Beliau bilang baca itu sampai melahirkan, sampai selesai masa mengandungnya. Saya tanya, untuk apa kita membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin? Karena sang bayi ini akan mengikuti sebagaimana kesaksian dia pada ruhnya ketika akan dihembuskan Allah, dan ruhnya sudah bersatu dengan jasadnya yang akan keluar di muka bumi ini. Lalu kenapa dengan nama Muhammadur Rasulullah? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya setiap hembusan itu yang ada pada setiap umat Nabi Muhammad tidak akan mungkin lepas daripada nurnya, yaitu cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu lahir syariat Nabi Muhammad tidak kita lepaskan. Setelah itu lahirlah sang bayi. Lahir sang bayi. Begitu lahir, sebagaimana yang telah diucapkan, kami bersaksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka bayi pun langsung kita kenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan? Azan. Azan. Ada seorang ustaz mengazankan anaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, si ustaz ini menangis. Banyak jamaahnya yang menyaksikan. Kenapa? Ini saat bahagia, Allah berikan kenikmatan dia seorang anak. Kenapa antum menangis? Ternyata si ustaz ini ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, terbayang, ya Allah, saat ini dia terbaring, saya mengajarkan kepadanya syahadat, membisikkannya syahadat, dan nanti ketika saya akan meninggal dunia terbaring, adakah dia akan membisikkan telinga saya dengan kalimatut tahlil la ilaha illallah ketika akan melepas antara roh dan jasad saya. Ya Allah. Maka kemudian lahir di dunia, selesai sebagaimana tauhid awal kita ajarkan dia pertama. Setelah itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yahliqu sya'rahu. Kita cukur dia punya rambut. Cukur dia punya rambut. Kalau saat ini cukur sedikit, nanti digundul. Bang apa nama nih? Subhan. Bang Subhan. Abang Subhan. Ya. Subhan ke? Nanti dicukur habis, digundul, jangan sayangkan rambut. Ya Allah, sian anak saya tidak rambut sikit, dicukur kita makin sikit, jangan. Dicukur habis. Diajarkan tuh kalau bisa ditimbang, baru ditimbang dengan ukuran emas. Baru diukurkan dengan ukuran duit. Sedekahkanlah duit itu. Ya, itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau mampu lakukan seperti itu. Yang kedua, kenapa harus dicukur? Sang bayi itu ada kata bahasa kita itu apa namanya? Bun-bun. Ada hari-hari itu apa nama itu? Di kepala itu. Ubun-ubun. Ubun-ubun. Itu ada kuning-kuning. Nanti tengok ya. Itu kalau tidak dibersihkan, jangan heran. Kenapa anak saya suka demam?
Sikit-sikit demam, mungkin dari kecil tu kepalanya dah bersihkan. Ya. Bersihkan di sini. Ubun kata beliau tadi, ya. Bagian ubun-ubun tu bersihkan. Itulah perlunya kita gundul. Digundul nanti dan rambutnya ditimpang. Setelah itu apalagi yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah ya'idku, yaitu mengakikahkan dia, mengakikahkan. Sunnahnya fil yaumis sabi', pada hari ke-7 min wiladatihi, dari kelahirannya. Ya. Tidak mampu hari ke-7 ini laki-laki, berarti 2 ekor. Insyaallah jemaah makan 2 ekor. Amin. Ya. Di sini bulan perempuan 1 ekor. Ada orang bertanya kepada saya, boleh tidak kita cicil hari ini 1 ekor, nanti ada rezeki 1 ekor lagi? Saya bilang hal yang sunnah, kenapa tidak boleh? Jangan sampai ini menjadikan suatu kewajiban pula harus 2 ekor. Kita tidak mampu seekor loh. Nanti begitu mampu ada rezeki lagi, tambah lagi dengan seekor. Ya. Di situ kita keluarga, tapi lebih afdal 2 ekor langsung. Pilih kambingnya laki-laki. Ya. Perempuan boleh enggak? Boleh. Cuma kalau setiap kita bolehkan ini, orang pasti pilih kambing perempuan. Ujung-ujungnya habis kembang biak, perkambingan pun mulai hilang. Di situ maka ambil yang laki-laki kambingnya. Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan, kalau dia orang miskin benar tidak mampu, dia ambil ayam, dia sembelih. Bukan untuk mengikut kesunahan pada saat kambingnya, tapi penyembelihannya. Ngambil kesunahan penyembelihannya saja. Kalau dia miskin dan mampu benar, gitu. Jangan bapak diamkan masalah akikah ini. Tergantung nama anak sama orang tua itu bergantung. Keluarkan akikah anak-anak kita, ya. Keluarkan. Begitu ada rezeki, dahulukan mereka. Saya alhamdulillah sudah saya keluarkan, walaupun tidak banyak anak saya, baru 6. Ya. Yang laki-laki 3, berarti 6 ekor, perempuan 3, 9 ekor. Tapi saya cicil, begitu lahir kira ada rezeki keluarga. Boleh tak kalau tidak hari ke-7? Boleh. Mau ngambil 14, mau ngambil 40 hari, sampai 2 tahun pun kita masih boleh akikahkan anak-anak kita itu. Akikahkan. Dan hikmah di balik akikah itu begitu banyak kalau kita kaji dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu yang ketiga baru tasmiyah, kasih nama dia, ya, namanya kasih. Sebelum akikah itu dah kasih nama, karena nyembelih itu pakai namanya, kasih nama. Rasulullah memerintahkan, ya, hasinu asma'a abnaikum, perbaikilah nama anak-anak kalian. Nama anak diperbaiki. Walaupun sekarang ni nama orang dulu-dulu dah hilang. Kalau orang dulu-dulu tu ngasih nama memang betul-betul. Siapa namanya? Abdullah. Siapa namanya? Ja'far. Gitu. Kayak ayah anda sebelah ni, Bapak Abdullah bin Ja'far, itulah saya sebut Abdullah Ja'far. Nama tu bapak, saya pernah ngasih nama orang. Siapa namanya? Salim. Itu nama dulu Ustaz, yang baru sikit. Lahir dia bulan Februari, Febri. Lahir dia bulan Agustus, Agus. Lahir dia Masya Allah, diikut bulan lahir ke bulan. Caranya bagaimana makna ketika kita memberi nama. Bahkan guru saya ada dulu ahli ilmu falak. Itu kalau nama itu dihitungnya dengan falak. Kita kan di Pontianak khususnya kadang nama itu mempengaruhi daripada anak. Saya awal tak percaya Bapak Ibu. Kita kan belajar ilmu falak waktu di pondok kan, tak percaya kita. Ini huruf ini keras, huruf ini lembut. Saya tak percaya awal. Kena keponakan saya.
Kalau ada dia saya ceramah pasti dia tak tahu, dia tahu. Dia masih bayi. Dia punya datuk ni dah bingung dah. Bingung, nangis terus. Tak berhenti nangis. Diletakkan nangis sampai datuk tu sandar. Sandar, ya Allah. Oh nangis datuk tu. Bagaimana ni begini? Lalu dipanggil lah saya. Ada apa Mi? Ya nangis tuan cucu aku satu ni. Tolonglah, tak kuat kami dah. Saya teringat pula Bela beli yang anaknya nangis terus tu, dikasih nama Ahmad, lalu diketuk ke pintu. Dia benda tu, Ahmad Al-Bab kata dia. Saya teringat situ tu. Lalu saya teringat hitungan falak guru saya ngajar. Udah, coba nama diganti. Waktu itu namanya Faid Maulana. Guru kan keras dalam hitungan. Saya ganti waktu itu nama yang kedua, yang ngasihnya Syekh Abdul Rahman Faluga almarhum. Siapa? Basil Asyan. Begitu coba Abi ganti, langsung Abi panggil dengan nama itu. Basil Asyan. Diam dia sampai dia besar jadi pendiam sampai sekarang. Ngomong tu secukupnya. Ya. Jadi artinya apa? Nama tu ternyata pengaruh di situ. Oh, setelah itu saya tengok nama tu ternyata pengaruh. Jadi kalau ada orang anak menangis tu, siapa namanya? Yang pertama saya tanya dulu. Siapa namanya? Ya. Kemudian kita menjalani dalam kehidupan bersama anak kita, ya. Ajarkan kepada mereka sedikit demi sedikit Al-Quran. Saya membaca suatu kisah. Kisah ini saya baca suatu saat Nabi Allah Isa alaihi salam lewat di perkuburan, lewat di kubur, mendengar ada orang tua yang diazab. Tapi setelah beberapa tahun ternyata kuburan itu menjadi nikmat. Lalu Nabi Isa minta petunjuk dengan Allah, kenapa bisa seperti ini? Ternyata begitu dia meninggal dunia, istrinya hamil. Ketika anaknya lahir, mulai berbicara, pertama yang diajarkan istrinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku malu untuk mengazab orang tua seandainya anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana lagi dengan 30 juz Al-Quran? Maka didik anak kita dengan ilmu agama. Didik mereka. Jangan kita sibukkan dalam hal kita, lalu anak kita di masa depan tidak kita diberikan pendidikan agama yang nanti akan menjadi tanggung jawab bagi kita semuanya. Itu kita laksanakan. Alhamdulillah, semua rangkaian sudah dilaksanakan oleh tuan rumah. Ya, tinggal menjalani pendidikan bersama dia. Orang tua hati-hati jangan mengucapkan sesuatu yang tidak layak kepada anak. Jangan. Suka benar bilang anak saya nakal gitu bang. Oh anak bukan nakal, aktif. Itu saya yakin besar tu pasti pintar. Besar tu pasti pintar. Kenapa? Karena otak jalan. Orang Arab asli tu kalau anaknya pendiam, dia pergi ke dokter. Dokter, ada apa dengan anak saya ini? Karena kenapa? Secara psikologinya, ketika mereka menyaksikan anak mereka aktif, itu otaknya jalan. Contoh misalnya, kita kuncikan dia pintu rumah, dia tidak sampai untuk buka pintu. Ya, anak yang pasif akan diam ya, tunggu kita balik. Tapi anak yang aktif, disusunnya bantal, diambilnya bantal, kemudian dibukanya pintu rumah tu. Kenapa Ustaz cerita macam ini? Saya dengar inilah saya waktu kecil dulu. Saya waktu kecil saya sebelah rumah beliau ni Pak Abdullah ni. Ya, waktu kecil asal dah apa saya kunci, saya susun bantal saya buka. Kata budak-budak taplat singa keluar dari kandang kata dia. Ada saya suka gigit orang tu. Masya Allah, begitu saya ceramah yang pertama kali bayar ya Allah tak. Si Anas yang menggumpang yang suka gigit orang tu jadi ustaz dah sekarang. Kenapa? Maka orang tua penting. Jangan orang tua tu sikit-sikit ya Allah nak kau ni macam iblis nampak tadi.
Jangan. Pokoknya kenakalan apapun anak kita di waktu kecil bukan nakal, itu aktif. Ibaratnya kalau tidak berjalan mereka, bergerak mereka, kecuali Allah yang menggerakkan mereka. Kenapa? Karena rohnya masih suci. Sehingga di dalam hadis Nabi apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yunassiranihi aw yumajjisanihi aw yuhawidanihi. Saya ketika bertanya tentang guru hadis saya dulu, fitrah itu apa Ustaz? Apa kata beliau? Fitrah itu tauhid. Setiap bayi yang baru lahir mereka bertauhid. Lalu kalau non-muslim macam mana? Bertauhid masih. Kalau gitu mereka masuk surga. Ya. Di mana dalilnya? Saya baca dalam kitab Tarqiqul Qaul. Auladul kufar khuddam di ahli jannah. Anak orang kafir akan menjadi pembantu bagi ahli surga. Pembantu pun tahu apa? Pembantu surga lah. Ya. Kenapa? Rohnya itu. Ya. Dari mana antum bisa memahami hadis ini tauhid? Karena setelahnya Rasulullah berbicara tentang agama. Fa abawahu yunassiranihi au yumajjisanihi au yuhawidanihi. Orang tuanya yang menjadikan dia itu Nasrani, yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Majusi. Maka setiap bayi yang lahir itu bertauhid. Artinya adalah gerak jalan mereka itu masih diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya ya secara kiri belum berfungsi. Maka dia tidak berdosa. Kalau kita bilang dia ente ini memang syaitan, sama dengan kita bilang diri kita seorang. Ya, di situ doakan selalu. Kita tahu Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais, ya kan? Yang imam itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitulah gitu. Itu waktu kecilnya, ya Allah, dia punya nakal luar biasa. Ini yang berkisah ibunya. Masya Allah. Sampai ibunya mengundang pembesar Arab, itu lewat dia berlari, makanan itu ditendangnya semuanya. Ibunya setiap marah hanya doa satu, ya Allah Abdurrahman, mudahan Allah jadikan ente imam Masjidil Haram. Setiap berdoa itu terus marah. Boleh Bapak Ibu laksanakan. Pokok setiap marah semarah, ya Allah, anak abang insyaAllah jadi anak yang soleh nanti. Itu doakan. Ya, semua kita ini pasti pernah merasa disakitkan hati kemana, berbagai macam. Saya ceramah di Malaysia, dapat HP 2 putih waktu itu dikasih orang. Ya Allah, satu saya tinggal rumah, pergi. Saya langsung tahu-tahu HP itu jatuh kecomberan di medan anak saya. Bini dah takut ini pasti marah nih. Begitu HP itu, HP satu tu dah masuk comberan Siapa anunya simpulan, ya Allah, pintar anak abah ni. Dah apa nanti abah beli lagi. Padahal dalam hati mana dia beli lagi. Ya. Tapi kenapa? Jangan sampai ucapan yang tidak itu takut di sisi itu dikabulkan Allah. Pas kita katakan yang tanda-tanda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikhawatirkan. Maka selanjutnya Abang Subhan beserta istri ya, sampaikan kasih sayang kepada mereka dengan tujuan berharap sebagaimana harapan datuk neneknya supaya dijadikan anak yang soleh. Didik mereka dengan pendidikan yang membawa kepada jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam majlis ini yang belum dapat keturunan semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya beri amalan dari guru saya yang belum dapat keturunan, coba amalkan Alam Nashrah. Ambil buah sawo. Tahu buah sawo? Ambil bini 7, istri ambil 7. Udah? Istri ambil 7, laki ambil 7. Nanti laki baca Alam Nashrah 7 kali, istri baca Alam Nashrah 7 kali. Setelah itu yang dibaca istri dimakan suami, yang dibaca suami dimakan istri. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kalau andaikan hujan lebat, ada teras rumah, silakan buahnya berhujan. Karena subhanallah,
doa ketika turun hujan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya asal hujan Bapak Ibu beda dengan orang kita. Saya asal hujan, saya keluarkan anak saya suruh hujan semua. Ya. Kalau kita kan terbalik. Jangan hujan nanti demam. Kalau saya tak nak suruh keluar semua. Suruh hujan. Kenapa? Itu menguatkan fisik mereka. Karena setelah saya baca dalam hadis, dulu saya tak ada juga, begitu saya baca dalam hadis, Rasulullah itu kalau hujan dibuka baju beliau dan beliau berhujan. Maka setiap hujan anak saya suruh buka baju pergi berhujan sana, mengikuti Rasulullah SAW. Karena di balik hujan itu memiliki hikmah yang begitu luar biasa. Ya. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca doanya sehari-hari, wiridkan Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul waridin. Nanti Ustaz Daman Huri catatkan, datangi beliau minta bacaannya. Berapa banyak? 313 kali. Baca, itu wirid. Pokoknya ketika diam baca Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul waridin, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul waridin. Ya, mudah-mudahan yang mudah punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita orang yang saleh dan salihah. Ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin, irhamna Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidhna bil adh-dhalimi wal jara'im ya karim. Allahumma ya Allah, ya Allah, berikan ya Allah kepada kami dan anak keturunan kami orang-orang yang penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan mereka salih salihah. Ya Allah, berikan kesabaran anak kami ketika mereka diuji oleh-Mu ya Allah. Berikan kesabaran kami semua yang berkumpul di dalam majlis ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bermunajat dan meminta kepada-Mu ya Allah. Harta akan kami tinggalkan, kami tubuh ini juga akan meninggal dunia, tetapi ya Allah, warisan yang berharga adalah anak cucu kami ya Allah. Jadikan mereka memandikan jenazah kami ya Allah. Jadikan mereka mengkafani kami ya Allah. Jadikan mereka imam salat jenazah untuk kami ya Allah. Jadikan mereka mendoakan kami jika kami menjadi ahli kubur. Allahumma arhamna idza sunna min ashabil kubur waffaqna al-a'mal as-salihah tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal walad barran ya Allah liwalidayhi ya Allah. Ya mujib as-sa'ilin istajib du'ana ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin ummi wa ala sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.